Terkait dengan ini kan mata kuliahnya namanya teknologi dan media pembelajaran kalau tidak salah ya. Betul, Pak. Tapi bagaimana hal tersebut kita kaitkan dengan konteks kekinian ya. Konteks kekinian atau kebaruan yang didasari berdasarkan riset-riset terbaru gitu ya. Pada hari ini gitu saya akan mencoba menyampaikan topik ya. The next frontier of science learning, creativity, technology, and intelligent digital assessment gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari judulnya, kira-kira apa maknanya Bapak dan Ibu? Kita diskusi dulu. Apa maksudnya the next frontier ini? Apa maksudnya? Silakan Bapak Ibu, kita santai aja ya, nggak usah kaku. Salah tidak apa-apa gitu ya. The next frontier itu maksudnya apa di sini? Yang Bapak Ibu pahami gitu dari judul ini apa maknanya coba? Sebelum kita masuk ke materi kita gitu. The next frontier itu kan lebih kepada apa sih gitu ya yang akan dilakukan di masa berikutnya gitu ya. Masa depan itu seperti apa sih pembelajaran sains itu? Harus apa gitu ya? Apakah selalu bergantung kepada teknologi? Apakah selalu bergantung kepada media gitu ya? Apakah memang bagaimana mengintegrasikan gitu ya antara teknologi, media, proses dan hasil belajar yang harapannya gitu ya menjadikan pembelajaran IPA itu bukan pembelajaran yang sulit, menakutkan, abstrak, kompleks gitu ya. Jadi dari semua ini tentunya yang diperlukan adalah suatu kreativitas. Karena kreativitas itu kalau dilihat dari tingkatan kognitif itu tingkatan kognitif yang paling tinggi atau create gitu. Ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari adanya tema ini gitu ya, Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat gitu ya, dasarnya tentunya pijakan dari pendidikan saat ini baik di dunia global maupun Indonesia, segala sesuatu itu harus ada ruhnya. Harus kesepakatan itu yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals atau SDGs. Kalau kita ketahui nanti kan ada 17 ya, tapi untuk konteks pendidikan gitu ya. Seperti apa SDGs-nya gitu. Apakah memang selalu berfokus kepada quality education atau kita bisa mengintegrasikan dengan SDGs yang lain gitu ya. Kalau kita menggunakan paham-paham konvensional gitu, tentunya kita hanya berfokus kepada quality education saja gitu, tanpa mengintegrasikan SDGs yang lain gitu ya. Nah, hal ini sudah dicoba gitu, oleh pemerintah kita. Ternyata salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu adalah meningkatkan kualitas pangan dan gizi gitu ya. Maka lahirlah gitu ya program yang sedang viral ya, program MBG gitu ya. Makan bergizi gratis gitu ya. Tetapi apakah MBG itu salah? Tidak. Yang salah itu adalah kurang tepat sasaran. Nah, kalau kita lihat juga kenapa harus ada SDGs? Dikarenakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Nah, di sini ada kata-kata yang menurut saya menarik ya. Kenapa sih SDGs itu diberlakukan dengan prinsip yang universal gitu ya? Ya pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada juga manusia yang tidak sempurna. Maka di sini ada inclusive education. Jadi artinya adalah bagaimana prinsip-prinsip universal diintegrasikan dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada atau tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind gitu. Jadi sebenarnya pendidikan untuk semua kalau kita berbicara terkait dengan kualitas pendidikan gitu. Karena apapun itu, learning science, learning sosial gitu ya, atau learning apapun itu, pasti pijakannya adalah pendidikan. Ya, bagaimana mendidik dan seperti apa tujuan pendidikan dan apa yang dihasilkan oleh pendidikan gitu ya. Nah, ini ada Bapak dan Ibu, ada 17 tujuan SDGs ya. Nah, kita tentunya berfokus kepada yang nomor 4, quality
education. Tetapi apa yang terjadi kalau dalam pembelajaran sains kan tidak hanya quality education saja kan. Misalkan kita kaitkan dengan climate action, misalkan dengan apa lagi life below water, misalkan di apa namanya dikaitkan lagi dengan apa namanya yang nomor 7 affordable and clean energy itu kan bisa kita kaitkan gitu. Jadi quality education itu adalah bagaimana mengintegrasikan konteks-konteks yang ada di masyarakat ke dalam pembelajaran. Melalui apa? Menggunakan beberapa bantuan teknologi gitu ya. Karena dalam konsep sains itu kan tidak semuanya makroskopik ya. Tentu ada yang mikroskopik gitu atau konsep-konsep yang lebih abstrak gitu. Nah, itu bagaimana caranya membuat suatu yang abstrak menjadi konkret? Salah satunya adalah menggunakan teknologi atau media gitu. Nah, nah ini misalkan Bapak dan Ibu, saya mencontohkan. Nah, seperti apa integrasinya? Misalkan kita contohkan, kita fokus kepada quality education atau pendidikan berkualitas, di mana menjadi pondasi utama yang memungkinkan semua siswa atau semua manusia berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan gitu. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan terkait dengan inklusi atau tidak, normal atau tidak, bahwa pembelajaran itu untuk semua gitu. Bahkan orang tua pun pasti masih belajar, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kita melihat teori belajar sepanjang hayat gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kita kaitkan lagi gitu. Apa sih yang menunjang pendidikan berkualitas? Tentunya adalah kesehatan yang baik gitu ya. Nah, coba kalau kesehatan kita baik, tidak baik, apakah kita bisa belajar dengan maksimal? Bisa berpikir secara maksimal? Tidak kan? Maka quality education ini harus didukung oleh SDGs nomor 3, good health and well-being. Artinya apa? Memastikan bahwa si pembelajar atau siswa dalam kondisi fisik dan mental yang prima, yang siap menghadapi tantangan global. Namun apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Saat ini yang terjadi itu kebanyakan siswa itu fisiknya aja yang sehat, tapi mentalnya tidak sehat. Mengapa saya katakan demikian gitu ya? Ya banyak sekali terjadi orang-orang yang nggak waras gitu. Berani sekali misalkan kasus di UIN Suska gitu ya. Karena putus cinta dia bacok tuh. Itu apa waras? Enggak kan? Fisiknya sehat, sehat, tapi mentalnya yang tidak sehat. Begitu juga dengan pembelajaran IPA gitu ya. Kan banyak kita lihat mungkin Bapak Ibu ada yang dosen atau guru ya. Dia di kelas itu ada yang diem aja, ada yang aktif aja, tapi juga kita tidak bisa apa ya? Tidak bisa mempanis gitu. Artinya kalau yang diam itu nggak ngerti, nggak juga. Yang banyak bertanya itu ngerti, nggak juga. Tapi bagaimana guru itu memastikan mental yang prima. Melalui apa? Melalui konsep-konsep di dalam pembelajaran. Nah, yang ke berikutnya kita kaitkan misalkan dengan kesetaraan gender ya. Setiap anak tanpa mandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini juga menjadi pondasi bagaimana sih quality education itu harus dilakukan gitu ya. Yang nantinya bermuara kepada learning per materialnya, apakah sains, sosial, dan segala macam itu. Baru kita kaitkan lagi dengan yang nomor 10, reduce inequalities. Artinya apa? Dengan menanamkan nilai berkelanjutan dan inovasi sejak dini, generasi emas akan menjadi agen perubahan yang mampu mendorong pencapaian SDGs, menciptakan masa depan yang baik, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua. Nah, inilah menjadi pondasi. Kenapa guru itu harus kreatif, harus kritis, harus paham teknologi atau melek teknologi itu dasarnya Bapak dan Ibu. Karena quality education tidak bisa berdiri sendiri gitu. Harus berkaitan dengan atau berintegrasi dengan SDGs-SDGs yang lain. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini yang sering terjadi gitu ya. Kalau kita mengajarkan sains, kita tuh selalu mengalami yang namanya paradoks ya. Paradoks sains itu bisa dinyatakan bahwa apa yang kita ajarkan itu bisa diterima dengan positif oleh siswa. Atau bisa saja apa yang kita pelajari tentang sains itu bisa dimaknai negatif atau diimplementasikan secara negatif bagi siswa. Misalkan apa? Misalkan pengetahuan tentang pestisida, misalnya gitu ya. Kan kita tahu ya, pestisida itu kan untuk misalkan tanaman, hewan gitu ya. Ya untuk itu ya, itu kan secara positifnya kita gunakan. Tapi bisa saja dia implementasikan untuk hal yang berbeda, misalkan ngeracun ikan. Kan banyak tuh pakai apa namanya yang sering terjadi tuh
racun ikan tuh apa namanya dari pestisida juga itu. Pakai ronda, pakai apa gitu. Itu juga kan jadi sesuatu yang kita ajarkan tuh bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif. Nah, makanya tadi yang kita pastikan sebagai learning science atau sebagai pendidik gitu ya, itu adalah memastikan bahwa apa yang kita ajarkan itu senantiasa memberikan dampak positif gitu ya bagi siswa di dalam apa? Di dalam mengimplementasikan materi yang diajarkan. Nah, kita lihat lagi Bapak dan Ibu ini tinjauannya kemudian ada dari hakikat sains. Gitu ya. Bahwa kalau kita lihat sains itu kan sebagai suatu proses dan sains itu sebagai suatu produk, gitu ya. Nah, tentunya setiap sains itu pasti berawal dari fenomena apa dan mengapa, gitu ya. Bahkan kalau kita tinjau gitu ya, hebat sekali ya Newton bisa menemukan sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Itu karena dia duduk-duduk aja tuh di bawah pohon apel gitu ya. Dia melihat apel, kemudian dia berimajinasi. Kenapa apel itu bisa jatuh? Imajinasi yang pertama, oh iya, kan dia sudah tua gitu ya. Batangnya lepas atau lapuk sehingga dia tidak mampu menopang dari masa apel tersebut sehingga dia jatuh. Gitu. Oh, yang kedua, karena ada faktor angin gitu ya. Makanya dia, oh karena angin inilah yang menyebabkan apel jatuh. Maka dari situ lahirlah teori namanya dinamika gerak kan. Sebelumnya kan kita berbicara kinematika ya. Kinematika itu kan ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa dipengaruhi atau diketahui kenapa benda itu bergerak gitu ya. Jadi dia nggak bodo amat lah kenapa dia bisa bergerak, ya terserah gitu. Tetapi ketika Newton menemukan konsep sigma F sama dengan M dikali A gitu ya. Dia menemukan bahwa oh ada penyebab benda itu bergerak gitu ya. Apa penyebabnya? Ada gaya kan kalau begitu. Nah, itu kan berasal dari fenomena. Fenomenanya dari apa? Dari kehidupan sehari-hari. Mungkin yang tidak tidak masuk akal gitu. Apa contoh lain misalkan banyak sekali ya kajian-kajian terkait dengan etnoscience Bapak dan Ibu ya. Saya pernah mengalami itu gitu ya. Jadi itu di usia saya ke 32 gitu. Saya sakit gigi Bapak dan Ibu. Nggak sembuh-sembuh ke dokter gitu ya. Akhirnya ada yang menyarankan gitu teman. Ke dukun gigi aja gitu katanya. Ya udah, saya ikutin lah sarannya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya pakai selang Bapak dan Ibu. Kemudian dia merokok, kemudian ambil daun kelor gitu ya, daun kelor. Tapi bener apa enggak gitu ya. Ditempelkan ke gigi, dia baca rapalan apa gitu ya. Kemudian dia semburkan itu. Bacaan-bacaan itu ke pipi saya gitu. Dan alhamdulillah sehat sampai sekarang. Coba secara ilmiahnya bagaimana gitu. Jadi apa artinya dari fenomena-fenomena itu sebenarnya masih banyak gitu yang perlu dijelaskan dengan sains gitu. Nah, bagaimana menanamkan itu? Itulah tugas Bapak dan Ibu. Bagaimana membuat suatu pembelajaran itu lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Itu agak sulit memang. Nah, tentunya dari kata apa tuh dari observasi, klarifikasi, percobaan, interpretasi, generalisasi, dan untuk jawaban mengapa itu perlu penjelasan. Baik secara model, teori, fakta, prinsip, atau konsep yang menghasilkan atau menggunakan produk dan teknologi. Nah, di sini ada istilah begini Bapak dan Ibu. Saya membaca bukunya Dewey gitu ya. Nah, buku Dewey itu ada mengatakan begini Bapak dan Ibu. Ada the Holy Trinity of Learning Science. Sebenarnya dia tidak harus learning science ya. Bisa saja untuk materi yang lain gitu. Sebagai seorang pendidik, apa sih gitu ya indikatornya gitu ya. Keberhasilan seorang pendidik itu apa? Dari apa? Dari proses yang mana? Gitu. Ternyata Dewey itu mengatakan ada tiga hal gitu ya. Yang memang perlu menjadi dasar atau fondasi ketika seorang guru melihat proses dari awal sampai akhir. Jadi apa yang pertama? Dia mengatakan apa yang diajarkan. Berarti ini lebih bermakna apa maksudnya ini Bapak dan Ibu? Apa yang diajarkan? Berarti lebih kepada konten materinya apa? Apa yang diajarkan? Materi apa yang diajarkan? Kenapa kita harus mengajarkan materi ini gitu ya? Maka kalau kita lihat dalam proses pembelajaran itu kan ada tiga kegiatan ya. Dalam RPP lah ya, kita taruh ya. Ada yang namanya apersepsi, ada yang namanya apa? Sorry. Yang pertama itu apersepsi motivasi kan di pendahuluan. Ada inti, ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan yang ketiga itu kegiatan penutup. Nah, ketika apa yang diajarkan itu akan muncul gitu.
ketika kita melihat persepsi dan motivasi siswa di awal. Apa yang mau kita ajarkan? Kenapa kita harus mengajar ini? Apa dampaknya? Kita harus paham dulu apa yang mau kita ajarkan. Siap nggak kita mengajarkannya? Nah, ini yang paling sering terjadi kan. Kita nggak tahu apa yang mau diajar gitu. Tiba-tiba kita ngajar gitu. Akhirnya karena kita buntu, ya udah suruh kerjain LKS aja lah siswanya gitu. Suruh praktik sendiri aja lah. Karena seorang guru itu tidak tahu apa yang mau diajarkan. Nah, sudah tahu apa yang mau diajarkan, muncul yang kedua kata Dewey itu. Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, ini yang sulit Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mengajarkannya tentunya banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita tinjau. Pertama, apa yang kita tinjau, Bapak dan Ibu? Karakteristik yang diajarkan itu seperti apa? Karakteristik materinya bagaimana? Karakteristik peserta didiknya seperti apa? Kemudian, bagaimana sarana prasarananya? Cukup atau tidak? Bagaimana kesiapan teknologinya? Baru dari hal tersebut, tahu kita bagaimana cara mengajarkannya. Nah, makanya di dalam teori teknologi pendidikan ada namanya understanding by design atau apa istilahnya UDB ya. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah ikut PPG pasti tahu gitu ya. Ada namanya understanding by design. Jadi artinya apa? Kalau mau pembelajaran itu efektif, bermakna dan berdampak, maka indikator pertama yang dapat kita lihat adalah seperti apa desain pembelajarannya. Kadang desain pembelajaran memuat metode, model, media, kemudian instrumen penilaiannya seperti apa, berdasarkan dari desain yang kita siapkan atau lesson plan yang menggambarkan bagaimana cara mengajarkannya. Nah, kemudian setelah kita ajarkan, itu kan berproses ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Baik formatif, sumatif ya tergantung kepada karakteristik apa yang diajarkan. Dan apa karakteristik dari apa yang diukur. Gitu. Hasilnya bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah meningkat? Apakah stagnan saja? Gitu. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan yang bagaimana cara mengajarkan dan bagaimana hasilnya diajarkan. Gitu. Berarti perlu inovasi kalau begitu dalam pembelajaran. Sehingga untuk apa? Inovasi sains itu ternyata bersifat dinamis, tidak statis gitu. Artinya bisa saja RPP itu selalu dinamis kan, tergantung kepada karakteristik materi, karakteristik siswa dan karakteristik sarana prasarana yang ada di sekolah gitu ya. Maka ada perlu kata inovatif di sana. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, ada ternyata teori terkait dengan siklus inovasi pembelajaran sains atau pendidikan sains. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan kreativitas. Artinya apa? Mendorong pemikiran kreatif di dalam pembelajaran sains gitu ya. Seperti apa itu gitu. Yang kedua, manfaatkan teknologi katanya gitu. Gunakan alat digital untuk meningkatkan pengalaman belajar. Artinya bukan satu-satunya yang harus digunakan, tetapi dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu atau konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Bisa digunakan teknologi gitu. Nah, yang ketiga, kembangkan plan digital gitu ya. Buat alat penilaian cerdas untuk mengevaluasi pemahaman gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya subjektif lagi gitu. Nah, subjektivitas itu kan sering terjadi ketika kita proses penilaian gitu. Makanya sebenarnya dalam fenomena evaluasi sekarang gitu ya, sudah menggunakan konten-konten teknologi yang bersifat digital untuk menghindari subjektivitas pada hasil gitu ya. Nanti akan kita bahas Bapak dan Ibu. Yang keempat, bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa melalui lingkungan belajar yang interaktif. Di mana harapannya adalah siswa itu dapat menjelajahi konsep sains dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Nah, ini tugas Bapak dan Ibu. Bagaimana agar konsep sains itu dapat dijadikan sesuatu yang berdampak gitu ya. Dan menyenangkan ketika siswa itu belajar. Nah, itu tugas kita semua. Nah, kalau kita lihat kan
Pak, bagaimana sih cara kita berinovasi dalam bidang sains gitu ya? Nah, ada caranya Bapak dan Ibu seperti ini. Bagaimana sih mencari inovasi atau ide inovasi ya di dalam pembelajaran sains itu yang pertama kita lihat, pertama itu yang kita lakukan adalah membaca. Banyak membaca itu kan tidak harus dari buku kan, e-book juga bisa gitu. Banyak melihat gitu ya. Artinya apa? Melihat potensi daerah itu seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Jalan-jalan ternyata juga bisa mencari sebuah ide dalam pembelajaran sains. Ketika kita lihat kok banyak sampahnya. Dari banyak sampah itu lahirlah ide-ide baru tentang pembelajaran sains. Kemudian aktif berkomunikasi dengan KBK, kelompok berbasis kepakaran. Nah, KBK ini biasanya kalau di sekolah itu ada MGMP biasanya. MGMP IPA. Nah, aktif kita berkomunikasi. Saya ini di sekolah ini masalahnya A. Sekolah ini bagaimana caranya gitu. Nah, maka kita harus senantiasa berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah menggali info di media sosial Bapak dan Ibu. Nah, ini paling sering terjadi gitu dan saya pun melakukan itu gitu. Mencari inspirasi itu kan banyak sekali dari media ya, dari TikTok misalkan. TikTok tuh bukan kita lihat yang joget-joget untuk belanja, tapi juga ternyata banyak sekali gitu yang bisa kita apa ya, kita dapatkan sebagai sumber belajar gitu. Bahkan tips dan trik itu juga banyak dari TikTok gitu. Jadi saya harus mengajarkan kepada mahasiswa saya, Pak, saya ini pusing Pak gitu. Kenapa? Mau TOEFL Pak gitu ya. Padahal saya nggak pernah les. Udah, Ananda lihat aja di TikTok gitu, tips dan trik menjawab ini apa gitu. Akhirnya banyak juga yang lulus gitu kan. Tidak perlu les kan. Ternyata juga kita harus menggali info di media sosial. Jadi media sosial itu kan sangat apa ya, sangat dinamis sekali saat ini. Apapun kita bisa buat konten gitu ya. Dari media sosial sebagai bagian dari bahan ajar. Kemudian berbincang-bincang terkait dengan hal positif. Ini juga bisa menjadi apa namanya? Menjadi patokan atau ukuran gitu ya. Kita mendapatkan suatu ide. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika semuanya sudah kita baca dan kita lakukan, tentu kita harus ada atau punya dalam klien kita adalah yang menggunakan riset sederhana atau penelitian sederhana. Iya apa enggak sih? Oh, lihat di TikTok misalkan. Langkah-langkah membuat ragi misalnya gitu. Jangan kita ajarkan dulu, kita coba dulu Bapak dan Ibu gitu. Jadi nggak raginya. Jangan kita juga telan mentah-mentah dari media sosial gitu. Kita coba dulu gitu. Benar nggak raginya jadi? Benar nggak misalkan alat desalinatornya jadi? Kita coba dulu kan. Setelah kita buktikan baru kita ajarkan kepada siswa kita. Itulah yang menjadi filter kita gitu ya. Filter kita apa? Filter kita di dalam mengajarkan sains yang harapannya itu adalah bukan hanya dari sisi konsepnya saja, tetapi juga memberikan pengalaman belajar bagi siswa gitu ya. Nah, kemudian, nah inilah yang dijadikan dasar di dalam implementasi pembelajaran sains gitu ya. Dari hal ini kita buat suatu riset sederhana atau kita uji coba baru kita integrasikan ke dalam pembelajaran sains gitu ya. Nah, pemerintah Bapak dan Ibu sudah memiliki beberapa tema riset ya atau grand riset gitu ya yang berkaitan dengan pembelajaran sains gitu ya. Nah, misalnya ketahanan pangan kesehatan bisa kita kaitkan, energi baru terbarukan, semikonduktor dan ekonomi digital, hilirisasi dan reindustrialisasi, perdahanan dan material. Tapi yang bisa kita gunakan sebenarnya adalah yang ketahanan pangan dan kesehatan maupun energi baru terbarukan. Ini juga bisa menjadi dasar kita yang bisa kita implementasikan, kita integrasikan ke dalam pembelajaran sains yang dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai tambah. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Tentunya kita membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra gitu. Harapannya apa? Harapannya Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa itu dapat menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baik tidak baik hanya bukan hanya nilai tambah dari hasil proses pembelajaran sains itu sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ketika kita menjawab tantangan tersebut, maka kita perlu tahu juga apa sih yang menjadi dasar dari seorang guru sains itu sendiri gitu ya. Nah, ternyata ini Bapak dan Ibu. Setelah kita cari gitu ya, cari beberapa referensi jurnal gitu, ternyata ada tiga yang harus kita kuasai gitu ya.
di dalam pembelajaran sains itu. Yang pertama adalah ya pastilah kita harus paham dulu dengan literasi sains ya, melek sains gitu ya. Nah, ada berapa aspek coba Bapak dan Ibu? Dari literasi sains itu ada berapa aspek yang Bapak Ibu ketahui? Silakan, angkat tangan. Ada berapa aspek terkait literasi sains yang Bapak Ibu pahami? Ada berapa aspek dalam literasi sains? Sudah belajar kan, Bapak dan Ibu? Mbak Izin Esti, Pak. ada berapa Mbak Esti? Ada 4. Ah, ya 4. Satu apa? Konteks, Konteks, betul. pengetahuan, Konten, oke. kompetensi, dan sikap. Oke, jadi ada 4. Konteks, konten, proses, sikap kan? Gitu ya. Makanya pembelajaran sains itu lebih diarahkan secara kontekstual gitu ya. Apapun itu gitu ya. Walaupun materinya itu materi yang abstrak gitu ya. Tapi bagaimana caranya agar yang abstrak itu menjadi kontekstual gitu. Disitulah perlu namanya penggunaan media pembelajaran. Nah, itu makanya bagian dari literasi sains yang pertama adalah konteks. Yang kedua itu konten atau pengetahuan itu sendiri gitu. Ternyata apa? Pengetahuan itu kan juga tidak hanya dari aspek kognitif saja gitu yang kita gali gitu. Bahwa dari sikap, keterampilan dan mengintegrasikan ke dalam suatu sains itu juga bisa menjadi pondasi dalam mempelajari bagaimana fakta, prinsip, konsep itu juga kan menjadi dasar ya Bapak dan Ibu ya. Bahwa dari teori pengetahuan itu kan ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 4 ya. Knowledge itu kan ada 4 ya. Teori pengetahuan. Ada apa saja pengetahuannya? Yang pertama, yang paling dasar itu pengetahuan apa Bapak dan Ibu? Pengetahuan paling dasar itu pengetahuan apa? Masih ingat? Pengetahuan faktual, prosedural, Faktual, konseptual, dan Kognitif. metakognitif. data. Makanya ketika kita mengkontekskan sesuatu, maka kita berawal atau dipondasi dari pengetahuan yang faktualnya dulu. Mengapa mobil itu bisa bergerak? Karena ada apa? Kok motor juga bisa bergerak? Kan fakta-fakta dulu kan? Dari fakta diuji gitu kan? Melalui prosedural gitu ya. Dari hasil-hasil kajian empiris bisa dibuktikan secara ilmiah, maka lahirlah pengetahuan konseptual. Nah, bagaimana mengintegrasikan antara pengetahuan itu namanya pengetahuan yang metakognitif. Nah, jadi pun nanti diarahkan soal-soal yang kita buat atau pada hasil belajar itu juga jangan terlalu konseptual, gitu. Jangan selalu prosedural, tetapi bagaimana mengintegrasikan berbagai pengetahuan di dalam suatu pembelajaran. Bahwa dalam IPA juga kan mengenal namanya integrated science itu, IPA terpadu gitu ya. Bagaimana mengintegrasikan kimia dengan fisika, kimia dengan biologi, apa sih esensinya? Gitu. Pasti semuanya topis itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua apa yang perlu kita pahami gitu ya? Ya, pastinya adalah literasi digital gitu. Bahwa saat ini aplikasi yang sangat dinamis gitu ya. Apa contohnya? Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita. Aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan kita. Apa contohnya? Ya paling gampang aplikasi berbayar gitu ya. Aplikasi belanja gitu yang paling gampangnya. Shopee. Apakah kita perlu pergi ke tokonya? Kan tidak kan? Apakah kita perlu mengeluarkan uang secara cash? Tidak juga kan? Kan memudahkan. Tapi kalau kita tidak paham, apa yang terjadi? Ya kita tertinggal gitu. Masih ingat saya ketika 2013 gitu ya. Itu kan awal-awalnya ojol. Awal-awal ojek online gitu ya. Gojek pada waktu pertama kali keluar gitu ya. Banyak sekali penolakan dari masyarakat terkait dengan Gojek gitu ya. Coba apa yang terjadi bila seorang itu tidak apa ya namanya? Tidak bergabung pada Gojek pada waktu itu. Dia akan ditinggalkan Bapak dan Ibu. Karena apa? Dengan aplikasi itu dia sudah pasti harganya berapa. Nggak akan dibohongin kan? Misalkan dari Metro ke Bandar Lampung gitu ya. Perlu kan berapa ke Metro ke Bandar Lampung misalkan? 500.000 gitu ya. Bisa kurang nggak gitu kan? Kadang dilebih-lebihkan, tapi kalau dengan aplikasi kan tidak 200.000 gitu, langsung. Gitu. Ya maka kita perlu yang namanya melek digitalisasi. Nah yang ketiga ini yang paling sering terjadi Bapak dan Ibu.
adalah literasi bahasa. Kenapa? Bahasa adalah alat kita untuk berkomunikasi gitu ya. Mungkin di Metro sana, di UM Metro, karena sukunya mayoritas Jawa, sering mungkin menggunakan bahasa Jawa. Artinya apa? Kita perlu menggunakan bahasa yang komunikatif, bahasa yang baik di dalam menjelaskan sesuatu fenomena atau suatu materi gitu ya. Dan pembelajar juga perlu namanya literasi bahasa. Tapi dari ketiganya, yang paling penting adalah bagaimana seorang guru itu dapat berinovasi, dapat berpikir kreatif, dan dapat berpikir kritis, di mana inilah tuntutan higher order thinking skill di abad ke-21. Jadi, harapannya dari ketiga ini yang menuntut kita untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami gitu ya. Nah ini, saya contohkan saja bagaimana sih pembelajaran sains itu kita integrasikan berdasarkan kurikulum yang berlaku gitu ya. Seperti apa gitu yang kita lakukan gitu ya. Nah, ternyata saat ini Bapak dan Ibu, hakikat sains itu kan sains sebagai proses, sains sebagai sikap. Bagaimana mengimplementasikannya gitu. Dalam pembelajaran tentunya basicnya adalah kita akan melihat kurikulum apa yang digunakan gitu ya. Jadi saat ini masih kita belum berubah gitu ya. Kalau di sekolah masih menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi ada katanya di ujungnya Bapak dan Ibu. Kurikulum Merdeka Belajar dan berdampak. Jadi pada waktu itu juga kita mengundang Ibu Kapuskur ya, Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Kemendikbudrismen gitu ya. Bu Laksmi itu menanya, kami bertanya gitu kan. Bu, kalau untuk sekolah kurikulumnya masih berubah atau tidak gitu ya. Tidak berubah Pak, masih sama. Cuman ada istilah berdampaknya gitu ya. Artinya tidak merdeka itu bukan dimaknai sebagai belajar yang terlalu ekstrim gitu, tapi juga memberikan suatu dampak positif gitu ya terhadap siswa. Nah, makanya dikatakan apa pendekatan yang digunakan? Tentunya tidak lagi teacher center kan, tetapi lebih mengarahkan kepada student center gitu ya. Nah, student center ini seperti apa harapannya? Harapannya ketika kita pendekatan berbasis siswa, maka kita seorang guru perlu yang keempat ini gitu. Kreatif, inovatif, solutif, dan mandiri gitu. Nah, mungkin kreatif dan inovatifnya sudah, tapi solutif dan mandirinya juga kadang belum gitu. Misalnya gini, di sekolah saya tuh alat labornya nggak ada. Gitu ya. Maka kita perlu yang namanya solutif gitu ya. Oh, bolehlah kita ganti saja dengan yang lebih sederhana. Misalnya, bagaimana sih cara kita misalkan mengajarkan konten energi baru terbarukan gitu ya. Oh, kita tahu pakai minyak bumi. Itu kan tidak lagi konvensional gitu. Berarti kita harus punya solusi. Berarti kita pakai kontekstual tadi nih sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian ada yang namanya mandiri. Jadi pembelajaran itu dapat memberikan efek gitu ya. Kemandirian bagi siswa gitu. Jadi artinya apa? Siswa itu bisa langsung mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Dari mana modelnya? Nah, dari pendekatan, kemudian kita lihat lagi ke basisnya atau rohnya apa? Yaitu adalah project based learning dan problem based learning yang saat ini sering kita gunakan gitu. Nah, inilah yang nanti akan diintegrasikan di dalam menggunakan sumber belajar, baik dengan menggunakan alam sekitar atau mengintegrasikan dengan teknologi. Harapannya apa? Ya ini, karena kita sebagai sains, maka kita yang kita apakan adalah literasi sainsnya, baik secara konteks, konten, proses, dan sikap. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini ada contoh Bapak dan Ibu. Bagaimana mengintegrasikan desain inovatif dan pembelajaran, ini contohnya. Dan ini sudah dihakikan Bapak dan Ibu. Jadi ternyata dalam sains pun gitu ya, ada tema-tema tertentu gitu. Kan kita memahami tema ini kan untuk SD biasanya gitu ya. Tapi kita bisa menentukan tema berdasarkan konsep materi yang kita pelajari. Misalkan yang paling gampang itu teknologi ramah lingkungan, itu materinya. Nah, dari teknologi ramah lingkungan itu kita bisa menentukan beberapa tema. Misalkan yang pertama untuk konteks pangan gitu ya. Apa contohnya? Misalkan menggunakan bioteknologi gitu ya. Kemudian tema yang kedua, misalkan lebih diarahkan kepada energi baru terbarukan. Misalkan ada buat biobriket,
biobaterai, bioetanol gitu. Jadi dari materi itu kita tentukan tema gitu. Supaya apa? Supaya mendistrak gitu, pola pikir mahasiswa atau siswa gitu ya. Agar apa? Agar oh ternyata dari materi ini bisa dijadikan tema-tema tertentu gitu. Yang berorientasinya pada apa? Berorientasi kepada kontekstual berdasarkan fakta fenomena di lingkungan teknologi dan masyarakat, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah orientasi ini yang akan kita bawa ke dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Baik pada tiga kegiatan kan, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana dalam apersepsi ini kita akan memberikan fakta-fakta, contoh-contoh, dan motivasi ini lebih mengarahkan kepada pentingnya gitu ya, pentingnya pembelajaran pada saat itu apa gitu. Nah, inilah yang menjadi desain kita tuh adalah di desain kegiatan inti, bagaimana mengeksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ini berdasarkan model yang kita gunakan, Bapak dan Ibu. Apakah menggunakan TPS, kooperatif, kontekstual, gitu, metodenya TPS, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi bagian inovasi kita di dalam pembelajaran. Gitu. Menentukan inilah sebenarnya yang sulit, gitu, berdasarkan karakteristik materi, karakteristik siswa, dan karakteristik kesiapan bahan ajar. Nah, kemudian apa yang kita evaluasi sebenarnya Bapak dan Ibu? Ternyata bukan hanya soft skill-nya saja, ternyata juga life skill-nya juga kita perlu kita asah Bapak dan Ibu. Melalui apa? Melalui keterampilan dan sikap gitu ya. Nah, kemudian refleksinya dalam bentuk apa? Penguatan, model, metode, dan media. Ini yang nantinya juga bisa menjadi penguatan di dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Apa contoh konteksnya? Misalkan, saya mengambil konteks tentang inovasi penyelesaian pada konteks energi baru terbarukan. Secara teori kan ada 5 ya Bapak dan Ibu ya. Ada hydro, air, ada angin, ada surya, ada geotermal, dan ada biomasa. Yang memungkinkan kita jadikan sebagai kontekstual pembelajaran, yang paling banyak adalah biomasa Bapak dan Ibu. Energi dari bahan alam atau limbah-limbah organik yang bisa kita gunakan sebagai orientasi kontekstual dalam pembelajaran. Nah ini yang sudah kita gunakan untuk mengajarkan konsep fluida dinamis dan kelistrikan. Nah, kelistrikan ini kan ini menggunakan biobaterai cair, Bapak dan Ibu. Ini juga bisa Bapak dan Ibu gunakan ya. Jadi ini sudah ada juga di jurnalnya, kita jurnalkan. Jadi menggunakan sisa limbah dari buah-buahan pada waktu itu. Ya pisang busuk, tomat busuk, nanas busuk gitu ya. Tapi kan kita mengajarkan itu kan tidak hanya konsepnya, tapi juga menjelaskan bagaimana fenomenanya kan Bapak dan Ibu ya. Nah akhirnya apa? Sisa ini kita bersihkan Bapak dan Ibu. Kemudian kita hancurkan gitu ya. Nah baru kita rangkai gitu ya. Ke dalam sebuah rangkaian tertutup. Simpel sekali kan. Cuman dari gelas gitu. Ini apa bahannya Pak? Ya sisa-sisa limbah ini gitu. Untuk menyatakan bahwa ini hidup nggak lampunya. Gitu. Jadi kan dari mengajarkan ini kan juga kita bisa mengajarkan konsepnya gitu. Yang kabel ini kan menjadi kabel penutup ya, bahwa arus itu bisa mengalir kalau pada rangkaian tertutup kan. Simpel sekali gitu. Ini hanya lempeng tembaga, sisa dan lempeng seng yang dijadikan sebagai katoda dan anodanya. Ini juga bisa menjadi pembelajaran yang kontekstual dari limbah. Kemudian, apalagi Bapak dan Ibu. Nah ini menggunakan limbah-limbah organik untuk membuat briket. Apa bedanya briket dengan arang gitu ya? Kalau arang itu pembuatannya itu bahannya itu terkena api langsung. Tapi kalau briket itu tidak terkena api langsung. Jadi ada batasan gitu, menggunakan open gitu. Sehingga dia menghasilkan tepung arang. Nah, ini hasil karya kami, saya dan beberapa mahasiswa dan sudah dipublish ya di berbagai jurnal. Mereka membuat briket dari limbah kulit durian. Apa yang diukur parameternya? Parameternya itu ada kadar kalor, kadar air, dan kadar abu. Nah, yang jadi masalah itu adalah kadar abu Bapak dan Ibu. Kalau menggunakan briket bahan alami yang menggunakan tanpa apa ya, kena api langsung, itu menurunkan kadar abu. Jadi bisa dijadikan bahan yang sehat gitu ya, untuk bakar-bakaran gitu ya. Nah, ini ada kulit durian, ada cangkang karet dan kotoran kambing, ada limbah organik dan serbuk bergaji, ada ampas tebu, kulit nipah, pelepah pisang. Ini berdasarkan potensi lokal di Bengkulu, Bapak dan Ibu.
Buatnya gampang sekali. Perekatnya itu hanya menggunakan tepung tapioka gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat gitu ya. Ini hasil beberapa publikasi dari mahasiswa ya. Ada pengembangan buku panduan praktikum ini solar cell, ada yang briquette gitu ya, bioetanol gitu ya. Nah, ini adalah hasil karya inovasi dalam pembelajaran sains gitu. Artinya apa? Menggunakan berbagai bahan alam untuk pembelajaran. Jadi inilah pentingnya kenapa kita perlu berinovasi dalam konteks bagaimana mengajarkan IPA yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, untuk menjawab yang ketiga, bagaimana hasilnya? Bagaimana mengukurnya? Kan begitu ya Pak dan Ibu. Nah, yang sering terjadi kan kita ngajarnya sudah bagus. Tetapi soal kita itu masih C1, C2. Sebutkan misalkan. Apa fungsi dari misalkan alkohol? C1 sekali kan. Sudah bagus-bagus kita ajarkan, sudah ada produknya, tapi kenapa pertanyaannya lebih masih kepada C1, C2? Nah, bagaimana juga kita membuat suatu instrumen gitu atau alat penilaian yang mengurangi bias gitu ya. Subjektivitas terhadap apa? Terhadap siswa gitu. Kadang karena dia cantik gitu ya. Saya kasih nilai tinggi aja lah gitu. Nggak saya baca gitu. Kan banyak terjadi ya. Guru dan dosen tuh banyak sekali juga gitu ya. Yang nilai itu nembak-nembak gitu ya. Kumpulkan tugas gitu. Apalagi sekarang sudah bisa kita cek menggunakan AI, Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita juga berinovasi, Bapak dan Ibu. Ini dikembangkan oleh saya dan Bu Dr. Fitri kebetulan. Ini membuat yang namanya asesmen itu secara digital, Bapak dan Ibu. Yang namanya Automatic Assessment Based AI. Apa keuntungannya? Keuntungannya kita menggunakan ini adalah lebih praktis, Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu mengoreksi jawaban siswa gitu ya. Karena apa? Kita sudah mengupload gitu ya, jawaban-jawaban kita dulu gitu ya. Kita tidak lagi ngecek, oh ini alasannya apa gitu. Tidak. Gitu. Menggunakan ini lebih praktis Bapak dan Ibu gitu ya. Menggunakan apa? Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, yang namanya Automatic Assessment Based AI dalam peningkatan mutu evaluasi pembelajaran IPA. Ya. Nah, dasarnya apa? Setelah kita tahu cara mengajarkannya, tentu juga kita harus tahu bagaimana menilainya gitu ya. Nah, di sini ada kenapa sih kita memerlukan suatu asesmen yang berbasis digital gitu ya. Nah, ini tadi ada keterbatasan penilaian konvensional. Apa yang pertama? Ya, pertama menjawab tantangan. Nah, segala sesuatu itu kan tidak lagi manual kan, tapi sudah lebih digital gitu ya di kompetensi abad 21. Ternyata apa, Bapak dan Ibu? Penilaian manual itu tidak efisien gitu ya. Siswa sering mengandalkan perskoran manual yang memakan waktu, rentan terhadap subjektivitas, dan kurang sensitif terhadap konteks gitu. Apalagi Bapak dan Ibu memberikan soal itu hanya pilihan ganda. Sulitlah untuk merangsang berpikir kritisnya seperti apa gitu ya. Yang kedua, kurangnya relevansi cultural gitu ya. Artinya apa? Sedikit sekali instrumen yang mengintegrasikan relevansi budaya lokal, terutama pengetahuan ekologis di kontekstual daerahnya masing-masing, yang membatasi kemampuan untuk menghubungkan pengalaman hidup dengan pembelajaran saintifik. Nah, ini juga kan sulit. Pak, bagaimana sih Pak buat soal untuk IPA? Kan biasanya soalnya hanya bentuk uraian gitu ya. Kalau kita tujuannya untuk melihat bagaimana perkembangan kognitif siswanya. Yang ketiga, kebutuhan akan inovasi Bapak dan Ibu. Artinya apa? Penelitian terbaru menyoroti kebutuhan akan penilaian berbasis teknologi yang inovatif. Ini juga menjadi dasar. Kenapa sih kita meninggalkan penilaian yang sifatnya konvensional? Sedangkan tes PNS saja kan sudah digital semua kan Bapak dan Ibu ya. Pakai waktu, hasilnya kan langsung keluar kan? Nah, ini juga menghindari subjektivitas gitu. Kalau dulu kan tidak ya, pakai manual, pakai di bulet-bulet itu kan bisa kita dapat kunci jawaban. Kalau ini kan tidak kan? Soalnya acak gitu ya. Nah, kemudian apa dasarnya? Dalam era digital, kebutuhan sistem penilaian yang lebih cepat, objektif, dan real time gitu ya. Tetapi apa? Ada juga kelemahan. Kenapa sih muncul yang namanya automatic assessment based AI gitu ya? Ada beberapa kelemahan pada Ibu dari Quizzes, Google Form, Kahoot, LMS lain, model, Canvas, Google Classroom ini punya keterbatasan gitu ya. Keterbatasan itu hanya mampu membuat
dua dua apa namanya two tier saja gitu ya, atau one tier tapi beralasan. Nah, ini kan sulit kan kalau pakai Google Form, Quizzes. Nah, kita coba bagaimana dia menginterpretasi apa yang ada di dalam pengetahuan di dirinya. Maka salah satu solusinya adalah menggunakan automatic assessment. Ini contohnya saja ya. Ini contoh kita skip aja. Seperti apa Pak aplikasinya? Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Yang namanya automatic assessment based AI untuk mengukur ini apa saja ya. Tergantung konteks soal yang Bapak akan Ibu buat nanti. Apakah literasi lingkungan, apa pemahaman konsep gitu ya. Sebagai penilaian transformatif yang responsif. Seperti apa aplikasinya? Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan kita buka ya contohnya. Nah, ini juga ini aplikasi yang namanya assessment formatif. Nah, assessment formatif ini apa kelebihannya gitu ya? Kita bisa membuat soal Bapak dan Ibu dengan berbagai pola gitu. Ada buat gambar, ada grafik, ada audio response gitu ya. Ada video respon gitu ya. Artinya apa? Harapannya dengan penilaian berbasis AI itu jawaban-jawaban siswa itu bisa terakomodir gitu, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya gitu. Seperti apa aplikasinya Bapak dan Ibu? Ini dia. Nah, ini tampilannya. Yang namanya nanti Bapak dan Ibu bisa dibuka aplikasi formative assessment gitu ya. Ini ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Tapi kalau yang gratis itu pakai time trial gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan bersama-sama gitu ya. Bahkan ada MGMP di kita, MGMP IPA itu kita berikan satu aplikasi dia setahun Bapak dan Ibu. Tapi bisa 100 user yang menggunakan gitu ya. Untuk membuat soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran sains Bapak dan Ibu. Nah, ini ya kelebihannya. Kita bisa apa namanya membuat soal gitu dalam bentuk numerik, video respon, mencocokkan jawaban, kemudian file respon, drag respon, audio respon yang bisa kita gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti ini kita buka misalkan. Ini saya contohkan dibuka ya Bapak dan Ibu ya. Misalkan kita buka. Sebentar, kita buka. Nanti saya kasih linknya ya. Sama Bapak Mbak Esti atau Mbak Priska gitu ya. Nanti bisa dicoba gitu melihat jawabannya. Nah, ini seperti tampilannya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu tampilannya? Apa masih PPT? Sudah tampilan belum? Di tempat saya masih PPT, Pak. Masih PPT. Sebentar. Coba saya stop share dulu. Oke, saya share. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ketika kita klik tadi seperti ini Bapak dan Ibu munculnya. Nah, kemudian kita klik start gitu ya. Nah, ini sudah kita buat ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita mungkin ada khusus mungkin ya. Kalau misalnya mau belajar tentang buat ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Kita klik start gitu ya. Kita kasih password misalnya. Nanti passwordnya itu gampang sekali Bapak dan Ibu. Passwordnya ini kita buat kemarin tuh Fitri 2025. Fitri 2025. Oke. Kita masukkan passwordnya ini besar semua. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, langsung di sana ada petunjuk Bapak dan Ibu. Petunjuknya apa? Kerjakan soal-soal berikut ini. Ini petunjuk lah ya. Kemudian kita klik next gitu ya. Nah, soal pola yang pertama adalah respon langsung. Misalkan jelaskan hubungan antara penangkapan ikan berlebih dengan kelangkaan di pangan di pesisir gitu ya. Nah, ini langsung dia jawab secara langsung, respon ya. Nah, ada juga polanya yang seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, dari grafik. Kita buat grafik, misalnya dalam IPA kan banyak ya. Suruh siswa itu merepresentasikan gitu ya. Apa sih makna dari grafik ini gitu. Dia tuliskan di sini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, soalnya dalam bentuk gambar misalkan. Gambar dan respon audio misalkan seperti ini. Bentar, masih loading audionya. Kalau kita geser lagi audionya misalkan soal 14 nah ini misalkan. Nah, ada audionya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, dia akan Halo teman-teman, sekarang kita akan kedengaran belajar suaranya. singkat. Dengarkan baik-baik ya. Jadi soal Setelah itu berupa menjawab audio Bapak dan Ibu. pertanyaan berdasarkan informasi Nah, yang kemudian berikut. jawaban siswa juga audio Bapak dan Ibu.
Jadi siswa itu ngeklik di sini. Dia seperti merekam gitu. Jadi dia rekam, kemudian selesai gitu ya. Stop gitu. Kalau udah selesai dia tinggal stop. Langsung dia upload sendiri Bapak dan Ibu. Nah, langsung masuk jawabannya. Ini tipe yang audio. Ada tipe lagi Bapak dan Ibu, itu tipenya ada tipe respon video gitu ya. Jadi kita memasukkan video dulu dalam soalnya, kemudian dia bisa kita beri pertanyaan yang menggunakan alasan misalnya begitu ya. Dia mendengarkan video dulu gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dia ketika sudah menonton video, apa yang ditanyakan? Manakah pernyataan berikut yang merupakan dampak negatif, misalkan? Bisa bisa memilih lebih dari satu, Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Dia bisa memilih lebih dari satu. Kemudian, Bapak dan Ibu, ada lagi misalkan pertanyaan yang menuntut juga jawaban itu menggunakan respon audio gitu. Jadi pertanyaan menurut Anda, apakah budaya lokal tanaman penghasil laut ini dapat membantu ketahanan pangan? Dia jawabnya menggunakan rekam audio, gitu. Jadi kemungkinan bias nyonteknya itu nggak ada gitu. Antar kawannya. Karena apa? Kita bisa setting Bapak dan Ibu dengan automatic assessment ini. Dia tidak bisa sama gitu. Karena passwordnya keywordnya beda-beda. Jadi bisa acak gitu. Misalnya Mbak Esti soal nomor satunya adalah ini. Tiba-tiba Mbak Mas Torik tadi soal nomor 10 jadi soal nomor satu gitu. Itu tidak akan bisa sama gitu. Sama seperti kita tes SKD ya, CPNS ya. Itu kan kita diberikan password kan. Dan itu walaupun soalnya sama tapi urutannya masih beda gitu. Ini bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Dan akhirnya apa? Di akhir, soal akhir nanti ada kata submit di sini. Nah, ini ada juga upload file respon gitu ya. Untuk tugas kuliah juga bagus sebenarnya tugas-tugas siswa itu. Coba di-upload ya file responnya ya, tinggal kita kasih linknya. Nanti dia akan masuk ke Google Drive kita Bapak dan Ibu. Jawaban-jawaban itu. Submit nanti akan keluar langsung nilai hasilnya berapa. Si A berapa, si B berapa, si C berapa. Nanti yang salahnya mana sampai ada deskripsinya. Jadi kan nanti setiap soal ini kan mewakili indikator ya Bapak dan Ibu ya. Misalkan indikator satu diwakili soal nomor satu dan dua. Nanti dari hasil jawaban itu akan kerekam. Misalnya Mbak Esti ini ternyata ada 3 indikator yang nggak lulus gitu ya. Karena dia tidak bisa menjawab soal nomor sekian, sekian, sekian. Nah itulah yang menjadi apa ya, menjadi tren gitu ya. Bagaimana kita membuat suatu penilaian berbasis AI. Jawabannya itu juga bisa. Kita menggunakan jawaban AI, tapi yang sudah kita parafrase. Gitu. Itu juga menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang baru, menarik, dan juga bisa menjadi tambahan gitu. Agar kita apa? Agar kita mengurangi bias gitu ya. Bias dari penilaian subjektif gitu. Nah, kita lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu. Mana PPT tadi ya? Nah, ini dia. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau mau lihat bukunya juga ada gitu ya. Ini masih terbatas kepada literasi lingkungan ya. Tapi di sini juga ada apa namanya? Ada langkah-langkahnya ya. Tapi ini juga nanti akan kita berikan lah apa namanya langkah-langkah panduannya gitu ya. Bagaimana membuat namanya automatic assessment based AI gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, itulah beberapa apa namanya beberapa inovasi ya. Tidak hanya dalam proses pembelajarannya, tetapi juga di dalam proses penilaiannya gitu ya. Yang menggunakan penilaian berbasis digital atau automatic assessment gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar coba kita share lagi. Oke, nah dari sini gitu kita ambil gitu ya, kita ambil pelajaran gitu ya. Ini kenapa ya? Oh, sorry. Nah, ini. Oke. Dari sini kita bisa ambil suatu simpulan gitu Bapak dan Ibu ya. Apa simpulannya? Ternyata dari inovasi pembelajaran, kemudian inovasi penilaian, ternyata dalam konteks sains itu dikatakan oleh Immanuel Kant gitu ya. Sains itu dibentuk oleh pengetahuan dan kebijaksanaan itu dibentuk oleh kehidupan gitu ya. Artinya apa? Ya sains itu akan muncul berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan oleh siapa? Dari guru gitu ya. Guru yang kreatif, inovatif, dan memberikan sesuatu yang bermakna dan berdampak bagi siswa. Gitu. Sehingga diperkuat oleh Robert Greene Ingersoll yang mengatakan adalah reason, observation, and experience
the Holy Trinity of Science gitu. Ada apa namanya? Ada penalaran, ada observasi dan pengalaman. Itu merupakan tiga kunci yang ada di dalam sains. Mungkin itu saja dari saya. Kita mungkin sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Kalau bisa mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi Pak Randy wabarakatuh. Ya, untuk silakan. Mbak. sharing-sharing pengetahuannya. Ya, Setelah ini kita akan buka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. silakan mau Izin. sharing-sharing apa gitu. Boleh juga inovasi apa untuk tugas akhir gitu. Tapi kalau di kami gitu sharing sedikit Bapak dan Ibu ya. Kalau di kita gitu ya. Tesis-tesisnya itu rata-rata pakai namanya DBR, sudah pakai DBR. Jadi tesis-tesis mahasiswa kita sudah menggunakan design by research ya. Jadi artinya apa? Eh, ada riset terlebih dahulu gitu ya. Jadi riset sains terlebih dahulu, hasilnya itu baru diintegrasikan ke dalam bahan ajar atau pembelajaran gitu. Jadi di sini tidak lagi menggunakan apa ya judul-judul misalkan pengaruh metode A terhadap metode B tidak lagi, tapi memang menggunakan design by research. Apa keuntungannya? Banyak sekali mahasiswa di kita itu bisa memperoleh beberapa luaran, terutama jurnal ya. Dari desain apa sainsnya saja itu bisa satu jurnal gitu ya. Nanti implementasinya bisa satu jurnal lagi gitu. Itu juga menjadikan pengalaman ya bagi mahasiswa, terutama guru untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan konten kepakarannya. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bertanya Bapak, apapun itu ini boleh. Silakan. ya baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, sejujurnya saya sedikit penasaran dengan evaluasi AI tadi, Bapak. Tadi kan pembaruan yang sangat menarik menurut saya, Bapak. Jawaban soalnya itu bisa berupa voice recorder. Hmm. Nah, itu kan biasanya sebelum muncul jawaban yang keluar hasil skor akhirnya, guru harus input jawabannya dulu kan, Pak? Atau Betul, memang betul. sudah langsung otomatis ya, Pak? Oke, baik. Ada dua bisa yang kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama adalah menginput jawaban dari guru. Jadi kita menginput dulu kan bahasanya, tapi intinya apa? Dengan AI itu dia bisa memaknai bahasa apa yang kita sampaikan. Yang pertama input jawaban dulu atau misalkan kita menggunakan misalkan voice note siapa ahli siapa gitu yang terkait dengan itu bisa kita copy, kita drag ke situ asal sesuai dengan pertanyaannya. Bisa seperti itu. Nah, apa kelebihan? Saya lupa tadi satu lagi Bapak dan Ibu ya. Kelebihannya itu, kelebihannya yang membedakan itu adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Siswa itu tidak akan bisa apa ya namanya, tidak akan bisa membuka yang lain gitu. Kan kita bisa aja. Kalau kita pakai soal nih, dia bisa buka dua layar kan. Satu dia cari jawaban di ChatGPT kan. Ya nak, misalkan ada soal, kemudian dia buka layar baru gitu ya. Dia copy nih jawaban dia cari di ChatGPT, Dola atau apapun, dia copy itu nggak akan bisa gitu. Dia cuma bisa hanya satu layer. Jadi sama seperti kalau dia ketika udah start gitu, dia tidak bisa mengaktivitas yang lain gitu. Tidak bisa aktivitas buka layer yang lain gitu. Sama seperti tes CPNS itu kan nggak bisa kita membuka apa namanya tab baru gitu nggak bisa gitu. Ini yang lagi disempurnakan Bapak dan Ibu. Itu juga yang menjadi masukan sebelumnya itu kalau yang respon masih bisa gitu dia ngambil dari ChatGPT gitu. Dola atau apapun itu gitu. Jadi nggak ada gunanya juga kan kalau begitu. Nah, kita lagi men-script bagaimana dia tidak bisa membuka layar lagi. Itu kelebihannya gitu. Jadi jawaban-jawaban kan bisa aja. Oh, ada namanya Dola ya kalau tidak salah ya. Ada kita copy gitu ya, soal gitu ya. Kemudian kita paste ke Dolanya, akan langsung muncul cara-cara jawabannya. Ini nggak bisa. Kalau Dola itu kan bisa kan, masih bisa di script ya gitu ya. Artinya bisa di soal matematika apa, kita copy kan, si apa atau kita foto gitu ya. Kita upload, kerjakan soal berikut gitu ya. Nah, kalau ini harapannya adalah dia tidak bisa membuka skrip yang baru gitu. Itu kelebihannya gitu, yang membedakan dengan penilaian yang lain gitu. Jadi satunya tadi kita harus menginput dulu jawabannya.
Nanti yang menerjemahkan tuh AI-nya. Oke, silakan. Gitu Mbak Estika ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing Ya, seputar. sharing-sharing boleh ide-ide apa ya, silakan Pak Theo. Baik, terima kasih Dr. Randy. Ya, saya di sini sebagai guru SD kelas 4, yang mana sebenarnya saya menginginkan membuat asesmen seperti yang Pak Randy tayangkan tadi, otomatis AI. Hanya saja melihat banyaknya tantangan karena kan di sekolah negeri ini satu banyak banget tantangannya, satu perangkat pastinya. Kita punya Chromebook. Chromebook itu cukup Hmm. banyak. Tapi kan Chromebook tidak bisa Ya. untuk hal-hal yang membuka membuka misalnya kita mau membuka Google Drive dan lain-lain pun itu agak kesulitan karena kadang kelempar keluar lagi gitu kan Pak. Nah, bagaimana sih Pak? Apakah gini? Sedangkan di SD ini kan belum boleh menggunakan gawai atau belum boleh membawa gawai. Apakah ada solusi dari atau masukan dari Pak Randy Ya. terkait misalnya saya sedang menginginkan eh, membuat soal-soal eh, IPAS di untuk anak-anak. Nah, dengan sistem yang tadi sangat Hmm. menarik sekali karena sebenarnya anak-anak ini suka banget kalau kalau diajak ke lab komputer tuh suka banget. Hanya saja tadi perangkat yang kita ada itu hanya Chromebook dan Chromebook Hmm. tuh sulit untuk bisa masuk ke tadi website tadi mungkin ya Pak, karena kan nggak semua juga anak-anak oh ya buka ini, buka ID belajar dan lain-lain kan nggak bisa. Bagaimana nih Pak solusinya? Apakah anak-anak seusia SD ini bisa kita suruh bawa gawai atau ada solusi-solusi lain yang memang supaya anak ini nggak ketinggalan bahwa dunia ini udah berkembang pesat walaupun anak-anak tuh sudah tahu bermain Dola, ChatGPT, Gemini dan lain-lain sudah mengerti. Tapi kan mereka nggak bisa memilah mana sih jawaban yang benar, mana sih Hmm. jawaban yang salah dari ChatGPT tersebut, Pak. Hmm. Contohnya misalnya saya ngasih tugas apa gitu kan, Hmm. benar-benar disalin dari ChatGPT itu ke buku tulisnya dan itu Hmm. enggak, dan itu berarti anak-anak ini belum bisa menalar secara penuh karena memang masih kelas 4 masih kita sesuaikan gitu sih Pak. Itu Pak, mungkin Oke. saya ada masukan dari Pak Randy untuk Ya. masalah ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Teo. Jadi saya jawab Pak Teo. Jadi aplikasi ini sebenarnya bisa untuk semuanya ya, kecuali Chromebook ya Pak ya. Karena Chromebook itu juga pernah kita coba di satu sekolah gitu ya. Itu memang dia tidak tidak bisa gitu mengakses aplikasi-aplikasi yang di luar itu gitu. Itu penyakitnya. Maka banyak juga Chromebook itu yang terbengkalai di sekolah. Kenapa tidak dibuka saja gitu? Kenapa harus Chromebook ya tadi kan orientasinya beda gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk aplikasi ini sebenarnya bisa untuk apapun gitu ya. Windows bisa, iPhone bisa, Android juga bisa begitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi masalah gitu ya di sekolahnya bagaimana apakah siswanya membawa gawai atau bagaimana gitu ya. Yang sudah kita coba itu yang pertama kita masukkan ke dalam labcom Bapak dan Ibu. Jika sudah punya ada lab komputer gitu ya. Tapi solusi yang kedua gitu ya, ya tentunya diperbolehkan siswa itu membawa handphone. Tapi apa yang terjadi? Pernah Bapak dan Ibu, ini salah satu uji coba. Kalau gurunya hanya satu susah Pak, susah mengawasinya gitu ya. Jadi yang kita lakukan coba berkolaborasi dengan guru IPA yang lain. Jadi 2 sampai 3 untuk mengawasi. Karena Pak ini nggak bisa dibuka Pak, Pak ini nge-lag Pak HP-nya. Nah itu juga bisa menjadi tantangan Pak sinyalnya susah gitu. Tapi yang efektif sejauh ini diterapkan di Labcom Pak, di lab komputer. Karena setiap sekolah pasti punya lab komputer. Itu kan salah satu cara ya. Pakai handphone juga bisa, gitu. Tapi ya pasti harus ada pengawasan. Karena apa?
setiap handphone tuh kan mungkin ya sinyalnya lah yang lambat. Akan bertanya, Pak ini soalnya kok nggak bisa diklik? Ya, tanya lagi yang ini. Jadi tidak efektif lagi nanti jadinya gitu. Kalau cuma satu guru ya, jadi harus ada minimal satu guru lain yang mendampingi gitu. Itu solusinya. Tapi untuk apa ya namanya? Untuk melihat sejauh mana reason gitu ya. Itu kan tidak diukur dari respon saja kan. Dia bisa menganalisis grafik, kemudian dia tuangkan, kemudian dia sampaikan melalui audio gitu ya. Dia bisa merepresentasikan dari gambar, itu juga bisa. Bahkan ada yang namanya file respon gitu. Jadi dia sudah mengupload file Bapak dan Ibu. Upload file artinya apa? Dari mana kan kita tidak bisa membuka aplikasi lain kan? Langsung ditempelkan ke kameranya gitu. Dia akan merespon gitu. Nah, sebenarnya adalah apa sih tujuan automatic assessment based AI itu yang mengurangi subjektivitas gitu. Dan hasilnya keluar langsung gitu ya. Tanpa mengurangi makna dari konten yang diajarkan atau konten yang dinilai gitu. Itu salah satu solusinya gitu. Nah, satu alternatifnya juga sudah kita coba Bapak dan Ibu. Kita juga membuat namanya AABST gitu ya. Automatic Assessment Based Solo Taxonomy, tapi itu untuk anak berkebutuhan khusus. Karena kan anak berkebutuhan khusus kan nggak bisa nulis kan kadang-kadang. Tapi dia bisa berbicara. Untuk tunagrahita misalnya begitu ya. Atau untuk tunarungu gitu ya. Dia tidak bisa mengekspresikan lain gitu. Tapi bisa menganalisis grafik atau apa. Itu juga kita kembangkan pada diri. Dan itu ternyata efektif sekali gitu ya. Efektif bagi gurunya. Langsung keluar hasilnya itu Pak, langsung tidak hanya berupa angka. Bukan lagi kategori lulus atau tidak, tapi ada deskripsinya. Berarti siswa ini belum memahami yang mana gitu. Sampai dia ada apa kayak deskripsinya itu AI Pak yang mendeskripsikan dari jawaban dia itu ternyata dia kurang itu di mana gitu. Kurang pahamnya di mana sehingga itu bisa menjadi dasar kita bahwa oh materi inilah kita perlu kita improve atau kita ubah cara mengajar kita. Itu sebenarnya Pak Theo. Silakan Mbak siapa tadi? Mbak Dian. Iya, Pak. Suara saya ada ya, Pak ya? Ada jelas sekali. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Perkenalkan sebelumnya, saya Dian. Saya saat ini mengajar di SMA negeri. Kebetulan kemarin itu untuk program di Lampung sendiri ada beberapa program dari Kadis dan Gubernur seperti ada. Menurut saya itu juga sudah penggunaan asesmen berbasis AI. Karena dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi ya hampir serupa. Dia ada token, tapi Hmm, memang tokennya belum bersiswa, tapi username-nya sudah bersiswa. ya. Kemudian setelah melaksanakan itu juga sudah ada deskripsi yang sudah seperti Bapak contohkan. Cuma ternyata saat pelaksanaannya itu ketika siswa kita diberitahu, oh nanti jawaban kalian ini ada loh deskripsinya, jawaban benar salahnya. Pas dicoba beneran, deskripsinya itu malah error gitu, Pak. Hmm, Jadi maksud saya di sini eh, bagaimana kita itu mengukur sekuritas atau reliabilitas ya Pak ya. hmm. Kalau misalkan untuk butir-butir asesmen itu kan ada validitas, reliabilitas. Realitas, ya, oke. Nah, itu kita kalau misalkan berbasis AI itu Hmm, bagaimana kita menentukannya? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, AI ini menurut saya ya sebenarnya sudah sangat pesat perkembangannya dibanding 5-10 tahun terakhir. Dibanding saya lulus S1 zaman dulu kan belum ada gitu Pak. hmm, Tapi menurut saya masih perkembangannya yang tingkat menengah di mana AI itu sendiri tuh harus yang apa namanya dilatih ya Pak bahasanya ya, di-train. Kemudian ada juga saat ketika saya itu kan termasuk yang aktif juga pengguna ChatGPT ya Pak, karena hmm. untuk apa namanya berkas-berkas di sekolah. Menurut saya GPT di akun satu dengan akun lain itu pun jawaban yang keluar itu bisa berbeda. Nah, Hmm, yang Bapak sampaikan tadi, AI ini gunanya untuk mengurangi subjektivitas. Nah, hmm. apakah dengan subjektivitas yang berkurang itu sebenarnya hasil kita juga itu apakah sudah cukup reliable gitu, Pak? Ya, Eh, Seperti itu, Pak. Jadi mohon apa baik. ya? Kalau Bapak kan sudah meneliti, jadi Hmm. sejauh mana pengaplikasiannya dan kekurangan kelemahannya di bidang mana saja yang bisa diimprove lagi seperti itu, Pak. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih, Mbak Dian. Ini juga pertanyaan yang ditanyakan gitu ya.
oleh tim Monep gitu ya, tim Monep dari Dikti gitu ya. Bagaimana sih mengukur reliabilitas AI itu sendiri gitu ya? Kan kalau kita membuat suatu penilaian gitu, kan kuncinya kita lihat valid nggak dulu dia dulu kan? Kemudian setelah valid kita cek, kita uji lagi kan, uji berulang untuk melihat seberapa besar reliabilitasnya. Begini Mbak Dian, kalau kita gitu ya di dalam asesmen ini pure jawaban dari AI, kita upload dari AI memang akan berbeda-beda Mbak Dian. Karena misalkan begini, yang paling sering terjadi mahasiswa gitu kan buat tugas gitu ya. Kan kita belum ada referensi, carikan referensi gitu ya. Terkait itu untuk daftar pustaka gitu. Ternyata kita klik itu gak ada Mbak di Google Scholar. Iya kan? Itu artinya apa? Itu terlalu pure AI gitu. Nah, tetapi yang kita kembangkan tidak pure AI. AI itu hanya untuk mentransmitnya saja. Mentransmit itu adalah membuat suatu deskripsi dari apa yang kita upload gitu. Kuncinya tetap di gurunya gitu. Kan kita membuat soal dan membuat jawaban gitu ya. Misalkan begini, contohnya ada pernah kita coba gitu ya awalnya. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan oktav 7 gitu misalkan. Nah, ketika si gurunya mengapa namanya memasukkan jawaban tidak oktav 7 dia akan error, Mbak. Maka semuanya itu tidak kan makanya bisa pertanyaan Mbak Es tadi bisa nggak kalau tidak hanya gurunya pakai AI bisa saja gitu. Tapi ya itu tadi hasilnya pasti agak bias gitu. Tetapi kuncinya adalah bagaimana guru mengupload jawabannya gitu ya. Nah, dari AI itu adalah mentransfernya atau mendeskripsikan. Jadi akan ada misalkan, oh maknanya si A ini sama dengan makna saya. Oh berarti ada kesamaan makna. Begitu. Jadi AI itu adalah untuk mentransmitnya apa yang sudah kita upload gitu ya. Tapi juga bisa di sistem itu kita menggunakan jawaban AI. Boleh saja. Tapi ya tadi reliabilitasnya makin berkurang gitu karena misalkan saya tanya nih misalkan carikan referensi artikel literasi lingkungan. Si B juga nanya nih dengan hal ditanya yang sama tapi di domain yang berbeda gitu ya. Pasti akan berbeda tuh. Kemudian akan dilihat juga referensinya. Kan banyak tuh mahasiswa kadang-kadang nggak tahu juga gitu copy paste gitu referensi diklik nggak mau dia. Karena bukan itu. Nah, itu kembali kepada bagaimana si pembuat itu yang mengkonstruk jawabannya ke dalam sistem, mengupload jawaban ke sistem gitu. Jadi fungsi AI ini ya untuk menilainya berdasarkan apa input jawaban dari kita gitu. Sebagai transmitternya lah istilahnya, menerjemahkan gitu ya. Kan ada kadang-kadang siswa tuh menulis ya, kan banyak nih, apalagi esai ya. Jelaskan maksud dari misalkan literasi lingkungan, kan ada banyak tuh ngomong ke sana ke sini gitu. Tapi kalau kita sudah jawaban sudah fokus, mau kemana nih? Oh berarti arahnya tetap ke sini. Jadi itu oh kesesuaian gitu. Jadi tetap kembali kepada si penggunanya. Makanya sebenarnya di sini tuh kita ingin mencoba bukan sebagai user sebenarnya, bukan sebagai pengguna, tapi kita yang membuat soal itu, Mbak Dian. Mungkin di Lampung sudah luar biasa, di sini belum ada gitu. Masih terbatas ya, kampus tertentu yang apa namanya yang baru mengembangkan itu. Tapi kalau di Lampung udah luar biasa gitu ya. Tapi kan kita masih sebatas pengguna kan, Mbak Dian ya. Bukan kita yang membuat soalnya, kan itu juga menjadi problematika juga gitu. Di kita indikatornya nggak sampai di situ. Sama kayak soal UN kan jadinya gitu. Ya artinya kita dengan adanya apa namanya aplikasi asesmen formatif tuh harapannya kita bisa membuat soal seperti itu gitu. Nah caranya bagaimana? Yaitu Pak melalui KBK tadi, kurikulum berbasis kepakaran nggak mahal kok Mbak. Beli aplikasinya satu digunakan untuk rame-rame. Mbak Dian buat soalnya, Mbak Esti buat soalnya. Jadi ada namanya bank soal gitu. Ketika dia sudah expire, kita masih bisa menggunakan bank soal tersebut. Jadi kami pun lagi apa namanya lagi trade gitu ya, mencoba ke satu sekolah gitu ya. Kita berikan aplikasinya, tugasnya adalah mereka membuat soal IPA gitu ya. Ada 5 orang membuat soal kelas 1, kelas 7, 5 orang kelas 8, 5 orang kelas 9 selama setahun dengan berbagai tipe gitu. Nanti diuji cobakan, nanti kan bisa kita setting nih. Jadi paket A, paket B, paket C, paket D misalnya begitu ya. Nanti kita setting gitu. Ketika dia siswa itu menggunakan, bisa saja si A dapat token apa paket A,
si B paket B, si C paket D misalnya gitu. Bisa kita setting dari situ. Jadi tidak ke apa namanya kemungkinan menconteknya itu berkurang. Dan kemungkinan dia membuka layar yang lain itu juga menjadi berkurang. Jadi memang murni ya otaknya sendiri gitu. Murni jawaban dari pemikiran sendiri gitu. Apalagi kalau ada yang di Labcom ya, tapi rata-rata kalau di daerah sekolah yang di pedesaan itu menggunakan handphone, Pak Theo. Tapi kalau sekolah-sekolah yang punya Labcom lebih enak pakai Labcom. Itu langsung kita akan keluar jawabannya, deskripsinya sampai mana kemampuannya, materi apa, apa konsep mana yang dia belum dipahami. Jadi kita bisa memetakan langsung. Itu kelebihannya, Mbak Dian. Jadi reliabilitas itu diukur, bisa diukur. Kalau apa? Kita tidak pure AI di situ. Tapi jawaban kita tuh yang harus diuji, kan ada validasi namanya kan. Nah, ketika kita buat soal atau buat produk itu kan divalidasi dulu kan ke ahli. Bener nggak jawaban kita? Oh, kata si ahli A, oke. Kata ahli B, revisi. Kita baru kita perbaiki lagi. Sampai dia valid, bener valid, barulah kita uji cobakan kan? Gitu. Baru kita sesuaikan dengan template yang ada di formative assessment. Jadi sebenarnya itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada kita ingin mengetahui kayak diagnostik sih sebenarnya ya. Lebih ke diagnostik juga ya. Sumatif juga bisa, diagnosis juga bisa sebenarnya kan mendiagnosis. Sebenarnya konsep mana sih yang nggak bisa dipahami siswa itu dari soal yang saya berikan, gitu. Nah itu yang menjadi dasar. Oh, konsep ini perlu kita perbaiki cara mengajarnya. Oh, konsep ini perlu kita cara perbaiki medianya, metodenya, gitu seperti itu. Itu Mbak Dian. Itu inovasi ya, masih proses gitu, tapi bisa digunakan sudah. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Nanti kalau mau coba ngisi boleh ya, nanti saya kirimkan linknya ke Mbak Priska. Diisi saja gitu, nanti lihat deskripsinya gitu. Nanti kami yang lihat deskripsinya kami kirim gitu jawabannya. Gitu. Silakan, ada yang lain? Bapak dan Ibu? Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Ya. Karin, Kak Dio, Atau ide-ide Fadil. riset gitu yang terkini apa boleh, nggak masalah gitu. Ya, Kak Dio sepertinya. Silakan, Pak Dio. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Eh, Memang kalau melihat AI kan kasta tertinggi sekarang kita itu kan ChatGPT, Pak. Ya. Karena itulah yang paling apa merakyat biasanya. Kalau Hmm. Gemini kan memang premium kan. Nah, eh, kalau memang saya megang Labcom, Pak, memang Hmm. di sekolah SMK terutama. Jadi eh, kebanyakan dari guru mata pelajaran IPAS itu sekarang di sekolah itu kan IPAS, Pak. Jadi mereka kan open book gitu loh atau Hmm. ya open AI atau segala macam lah tentang materi. Jadi siswa terutama itu kebanyakan memang pada ngantuk sebenarnya. Jadi karena apalagi yang gurunya itu sistemnya ya bodo amat gitu Pak. Kebanyakan ngantuk. Saya yakin ngantuk apalagi eh, udah masuk ke rumus segala macam Hmm. gitu. Nah, eh, sempat punya ide terkait memang untuk membuat virtual lab. Kita kan di sekolah, semua Hmm. sekolah itu sudah ada eh, smart TV, ya, smart TV, semua sekolah juga ada. Jadi siswa itu apa? Daripada AI memang Dewan Guru bisa membuat desain virtualnya itu menggunakan AI segala macam. Jadi siswa itu bisa kayak contoh aja, contoh kayak pencampuran kimia gitu kan Hmm. nanti kan hasilnya apa-apa gitu. Sejauh ini apakah sudah ada aplikasinya atau gimana Pak terkait virtual lab gitu yang memang sudah diimplementasikan ke sekolah gitu loh. Hmm. Jadi supaya siswa itu nggak open book terus menerus, Ya. catat terus menerus gitu. Itulah yang membuat memang dunia IPA ini apa bosen gitu loh Pak. Hmm. Itu sih.
Mungkin Baik, ada menarik masukan gitu, pertanyaan Pak. Pak Dio ya. Ini banyak juga pertanyaan yang serupa gitu ketika kita berdiskusi sharing dengan berbagai guru ya. Saya begini Bapak dan Ibu, mengajarkan IPA itu tidak selalu menggunakan teknologi yang canggih. Kapan kita menggunakan teknologi dan kapan kita tidak menggunakan teknologi. Misalkan begini, kalau untuk konsep yang sifatnya makroskopik gitu yang artinya konkret gitu ya, itu tidak perlu teknologi, Pak. Lebih baik menggunakan media-media yang konvensional, yang ada misalkan begitu. Tetapi kalau yang kita ajarkan, makanya tadi kan apa yang diajarkan, bagaimana proses mengajarnya, seperti apa hasilnya begitu ya. Nah, yang kedua kalau misalkan karakteristik materinya itu lebih ke abstrak gitu ya. Tentunya kan bagaimana caranya agar yang abstrak itu menjadi konkret. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, caranya kan banyak sih sekarang. Ada pakai VR, pakai AR ya. Augmented reality dan virtual reality. Nah, ini sebentar. Maaf, ada iklan ya. Ada iklan Ya, gitu ya. Nah, Pak Dio gitu ya. Memang yang satu tren sekarang untuk konsep-konsep yang abstrak itu menggunakan AR dan VR ya. AR and VR in Englishnya gitu ya. Augmented reality dan virtual reality. Tetapi kan juga ada permasalahannya, Pak. Pertama adalah kesiapan infrastrukturnya, kesiapan medianya gitu kan. Mahal juga, Pak, yang ini, pakai yang kacamata 3D itu kan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu bisa di apa namanya? Bisa menjadi apa ya nama istilahnya itu? Bisa kita ganti lah gitu ya. Misalkan mengajarkan konsep kesetimbangan kimia gitu ya. Antara campuran bagaimana mengukur molnya, mengukur MR-nya gitu kan. Itu kan nggak bisa dilihat prosesnya kan. Tapi faktanya bisa dilihat kan. Fenomenanya bisa dilihat kan. Campuran gitu ya. Tapi proses mencampur antar partikel kan tidak bisa dilihat kan. Nah, itu yang kita representasikan, Pak. Menggunakan AR, VR, atau misalkan menggunakan media-media yang lain. Nah, saat ini memang, mungkin bukan saya yang memberikan materi nanti itu ya. Memang ahli media ada Ibu Dr. Fitri itu sedang mengembangkan gitu ya. AR, VR, tapi dalam pembelajaran fisika gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena menggunakan teknologi itu juga bergantung kepada karakteristik materinya, Pak. Artinya apa? Sebenarnya yang bosan itu bukan karena materinya, Pak. Yang susah itu bukan materinya, Pak, sebenarnya. Tapi yang susah itu adalah pengajarkan materinya supaya mahasiswa atau siswa tidak bosan. Contohnya begini, Pak, yang paling gampang gitu ya. Kita mengajarkan teknologi ramah lingkungan. Misalkan tentang briket. Kalau dibuka briket ini fungsinya ini. Ya bosan lah dia, Pak. Coba kita praktek yuk buat briket. Kita ujilah paling gampang uji kerapatannya saja. Berapa volumenya. Kita ajak berinteraksi langsung gitu. Artinya apa? Dengan fenomena langsung. Kita mengajarkan tentang listrik dinamis, misalnya, tentang rangkaian. Bahan bakarnya apa? Bisa bahan apa namanya? Sumbernya apa? Misalkan menggunakan baterai. Baterai nggak ada nih. Pakai limbah gitu kan. Tetapi kan tidak mengurangi esensi konsep kan. Artinya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, tapi tidak menyalahkan konsep. Nah, makanya itu pentingnya inovasi, Pak. Sekarang keuntungan kita banyak media. TikTok ada, misalkan. Cari praktikum tentang misalkan kesetimbangan. Ya saya kata tadi, jangan kita telan mentah-mentah juga, Pak. Gitu. Dari video kita kasih ke siswa, jangan. Kita coba dulu nih, saya membuat ragi misalnya gitu. Kita coba dulu jadi nggak raginya, gitu.
Nah, inilah namanya inovasi pembelajaran gitu. Fisika misalkan, mengajarkan dari dulu teorinya dulu misalkan. Anak-anak, apa itu gaya? Gaya itu adalah hasil kali massa dengan percepatan. Ya benar sih gitu. Secara rumus kan benar ya. Tapi secara konsep nggak selalu itu. Bagaimana kalau ada ditarik bendanya, didorong, itu apakah itu gaya? Berpindah nggak bendanya? Kan seperti itu. Jadi artinya apa? Yang makanya di literasi sains pun dalam mengajar sains itu pertama itu adalah kontekstual dulu, Pak. Konteksnya apa gitu. Bahkan dalam teori pengetahuan pun yang paling dasar itu faktualnya dulu, faktanya apa. Jadi tugas kita adalah berinovasi agar materi yang abstrak itu menjadi konkret dengan cara apapun itu, dengan berbagai variasi metode apapun itu, media gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita menyiapkan suatu bahan ajar itu dengan meninjau karakteristik materinya dulu, Pak. Dengan meninjau karakteristik materi, kita akan bisa menentukan media apa yang cocok, metode apa yang cocok. Baru kita lihat lagi karakteristik siswanya. Apakah nanti per kelompok, apakah per individu. Kan dari situ pijakannya. Maka the Trinity di The Way itu the Holy of Trinity of Learning Science itu betul sekali. Yang pertama kita lihat itu apa yang diajarkan dulu gitu. Sudah tahu apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, baru bagaimana hasilnya. Seperti itu ya Pak Dio ya. Jadi bagaimana kita berinovasi agar dengan cara apapun itu gitu ya, siswa itu lebih bermakna, tidak menjadi bosan. Seperti itu Pak Dio. Oke, Pak. Mungkin karena sharing tadi, Pak ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Eh, Kalau kita ngelihat apa pendidikan di Cina ya, karena yang paling maju sekarang. Mereka tuh anak SD itu kan eh karena kawan saya ada yang ngambil S2 di sana, Pak. Jadi Hmm. mereka itu anak-anak SD ya. Itu dikasih apa namanya? Virtual lab gitu. Hmm. Jadi kayak rumus misal kayak tadi misal dengan gaya F sama dengan M kali A. Jadi Hmm. Hmm. mereka itu dikasih dengan simbol, oh ini gaya F ini A. Terus mereka saling merangkai gitu loh, Pak. Hmm. Kayak taruhlah TV lah. Nah, Iya. apa layar sentuh gitu. Jadi gimana untuk menghitung ini kan bisa dirangkai gitu. Jadi Hmm. seanak kecil mereka sudah tahu konsep dari awal. Memang nggak semua rumus tadi bisa diimplementasikan, tapi Hmm. setidaknya nanti itu kayak kayak perangkaian rumus. Nah, sejauh ini tuh ada nggak Pak itu yang mengordinir apa ya itu semua gitu loh. Sejauh ini mungkin kalau virtual lab kan memang agak mahal Hmm. dan itu pun bukan lisensi punya Indonesia. Nah, Betul, betul. di Kemenristek juga kayaknya Hmm. belum ada Belum Pak. Pak. Itu sih. Yang Nah, ada iya tuh itu Pak. di Mungkin BRIN kalau Pak. ada Di BRIN, sebenarnya di saya BRIN pengen Pak. Di tahu. BRIN ada. Di BRIN ada. Oh, di break. BRIN. Kalau Jadi tadi Bu Fitri, kalau Bu Fitri eh, itu lagi sedang mengembangkan Pak, mengembangkan bagaimana AR VR itu eh, untuk pembelajaran berbasis micro teaching gitu ya. Jadi micro teaching pakai HOTS gitu ya. Tapi hmm, bagaimana membuat AR VR untuk beberapa materi saja gitu Pak. Masih mengembangkan Pak prosesnya. Tapi kalau untuk yang apa di BRIN Pak sudah sedang dikembangkan juga terkait dengan augmented reality dan virtual reality gitu. Tidak semua kampus pun punya Pak. iya. Kami pun belum punya gitu. Maka harapannya ya ke Bahkan depannya sekelas juga. kampus saja Indonesia belum Pak. Iya. Ya karena kesiapan infrastruktur kita belum siap Pak. Ya, Eh, was, eh. Indonesia kan masih ya, berpikir bagaimana ya. caranya gitu ya. Dengan yang sederhana tapi bisa memberikan penjelasan yang lebih bermakna dulu gitu. Maka inovasinya inovasi ke gurunya bukan ke alatnya. Kalau di negara Cina udah pakai alat semuanya sudah serba alat gitu. Guru tinggal bagaimana mengajarkannya gitu. Gitu Pak Dio. Bagaimana Pak? Oke, oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Dio. Masih ada yang lain Bapak dan Ibu? Masih ada yang lain? Gimana Mbak Esti cukup? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Oke. Baik, Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, Mbak Priska, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini sharing ya, bukan mengajari ya, gitu ya. Tapi kita juga tetap terbuka silaturahminya gitu ya,
Artinya Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi juga boleh gitu ya. Terkait dengan ide-ide risetnya. Mungkin ide Pak Dio tuh bisa juga apa namanya diimplementasikan dalam tesisnya gitu ya. Membuat AR VR satu materi saja misalnya begitu ya. Dibuat konsepnya saja, codingnya saja misalnya begitu ya. Kalau belum pakai sampai implementasi buat codingnya dulu lah minimal gitu kan. Sebagai bagian dari tugas akhir itu bisa saja gitu kan. Karena juga mahasiswa kita juga di sini sudah menggunakan apa namanya? Beberapa meneliti tentang AR VR, terutama yang fisika ya, yang konten fisika, elektromagnetika, fisika modern itu coba lagi dibuat penggunaan AR VR-nya, gitu Bapak dan Ibu. Gimana Mbak Priska? Terima kasih banyak ya undangannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada yang kurang pas, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dalam beberapa waktu tadi memberikannya setidaknya memberikan pandangan baru lah gitu ya. Wawasan baru gitu ya. Memang hal tersulit ya bagi seorang guru itu adalah berinovasi gitu ya. Guru yang maju itu adalah guru yang berinovasi, bukan guru yang berdiam diri gitu ya. Artinya guru yang berdiam diri itu hanya ya terimalah yang ada ini gitu ya, udah kita lakukan. Tapi guru yang hebat itu adalah guru yang selalu berinovasi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf Mbak Priska, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama sehat semua ya Bapak dan Kasih. Ibu ya. Terima Ya. kasih Selamat Pak apa Randy. lancar kuliahnya nih gitu ya. 3 semester Foto selesai bersama gitu dulu. ya. Foto bersama Amin. dulu Bu Priska. Oh ya, foto bersama boleh. Yuk, saya hitung ya. 1, Hmm. 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak terima Randy. kasih. Kapan-kapan kita Izin siap. sharing Insya Allah lagi. kita offline ya. Mudah-mudahan offline. Oh, Sambil ada siap. Amin. acara gitu ya. Nanti ada kita buat itulah. Misalkan sesuatu yang baru lah inovasinya ya. Siap, Itu saja. siap. Terima kasih. Izin ya Bapak dan Ibu. Terima Izin kasih lead. Pak Randy. Sehat selalu.